Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nisa, Bu Rahma? Alhamdulillah baik, Bu Gina. Alhamdulillah. Nah, Bu Nisa, Bu Rahma, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk melakukan kegiatan coaching. Nah, mungkin kemarin kan Bu Nisa dengan Bu Rahma telah melakukan kegiatan coaching. Iya Bu, kami kemarin sudah melakukan kegiatan coaching. Nah, alhamdulillah. Nah, mungkin untuk kegiatan kali ini saya akan menjadi observernya. Nanti Bu Nisa menjadi coach dan Bu Rahma menjadi coachee. Seperti itu. Iya Bu. Iya Bu. Baik, Bu Nisa, Bu Rahma. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, nah mungkin yang pertama ingin saya tanyakan adalah mungkin dari Bu Nisa apa yang ingin saya bantu terkait dengan pengembangan kompetensi yang Bu Nisa ingin tingkatkan dari kegiatan coaching ini. Oh iya, ini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi di menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching dalam praktek coaching ini. Begitu Bu. Oh, baik Bu Nisa. Kira-kira kalau di rentangan 1 sampai 10, ketika Bu Nisa merasa perlu meningkatkan kompetensi dalam meningkatkan pertanyaan berbobot tadi, dalam 1 sampai 10 itu Bu Nisa di tingkatan yang mana, Bu? Saya ini masih di tingkatan 5 Bu, karena kadang saya itu masih belum bisa menanyakan hal dari masalah itu, jadi saya ingin meningkatkan di keterampilan bertanya yang berbobot tadi itu Bu. Baik, Bu Nisa, mungkin di bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati nantinya dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan, terutama yang Jadi di saya bagian mananya? oh iya, jadi saya ingin bisa menanyakan tadi, jadi bisa uh, permasalahan yang ada itu bisa saya intinya mengambil solusi Ibu dari permasalahan yang Koci sampaikan. Jadi saya ingin bisa menyelesaikan permasalahan yang Koci sampaikan. Begitu Ibu. Baik, Bu Nisa. Kemudian harapan Bu Nisa dari hasil kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa, Bu? Harapan saya jadi dengan pertanyaan saya yang berbobot tadi, saya bisa membantu Koci dalam menyelesaikan masalahnya dan bisa uh, memberikan solusi dari apa yang sudah Koci alami begitu Ibu. Baik, Bu Nisa, kalau seperti itu yang ingin saya bantu, mungkin bisa langsung dilakukan kegiatan coachingnya. Silakan Bu Nisa dan Bu Rahma bisa langsung melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Gina. Saya akan memulai sebagai kunci ya, dan Nisa sebagai coach. Assalamualaikum Bu Nisa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rahma, Alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabarnya Bu Rahma? Alhamdulillah baik juga Bu Nisa. Oh iya, ada apa ya Bu Rahma? Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan hari ini ya Bu Rahma. Iya Bu Nisa, mohon maaf Bu Nisa. Hari ini sedang sibuk nggak Bu Nisa? Mudah-mudahan sedang tidak sibuk ya. Alhamdulillah hari ini sedang santai Bu Rahma. Memangnya ada apa ya Bu Rahma? Oh iya Bu Nisa, maaf. Saya mau ngobrol sebentar dengan kejenengan, mungkin hanya 10 sampai 15 menit. Saya sedang bingung Bu Nisa. Ini kan aku ya. Apa itu yang bisa ada sesuatu yang Kan mari bisa niki saya aku dapatkan ngenetak. solusinya. Oh iya Bu Rahma, tentu saja boleh. Ini hanya kita berdua. Jadi kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu Rahma? Oh iya Bu, betul. Saya mau cerita untuk kelas 6 tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Entah kenapa mereka seolah
siswa kurang ada minat dalam belajar yang tinggi. Terus kedisiplinan dalam belajar ketika di tengah-tengah proses itu kurang sekali. Ketika diberikan tugas juga cepat selesai, namun jawaban itu asal-asalan. Untuk mengawali pembelajaran pun terkadang diberikan pertanyaan pematik saja juga susah. Jangankan pertanyaan pematik untuk pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran yang kemarin saja kadang itu lupa ternyata. Oke, jadi Bu Rahma ini merasa bingung ya dengan keadaan murid yang kurang ada minat untuk belajar dan juga kurang disiplin ya. Betul, bisa. Oh iya. Nah, tadi kan Bu Rahma mengatakan murid-muridnya kurang ada minat belajar dan kurang disiplin saat pembelajaran. Menurut Bu Rahma, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana ya Bu? Ya, saya itu inginnya anak-anak itu antusias untuk belajar. Terus ketika ada pertanyaan juga berusaha menjawab dan bahkan mengingat kembali pembelajaran yang kemarin. Dalam pembelajaran ketika berkelompok itu juga begitu, anak-anak harusnya kerjasama dengan baik, menemukan ide dengan penuh tanggung jawab itu bisa. Oke, Bu Rahma. Nah, sekarang apa yang sudah Bu Rahma lakukan agar murid-murid dapat tumbuh minat belajar dan lebih disiplin di kelas? Ya bisa. Sebenarnya selama ini sudah saya masukkan metode pembelajaran KSP yang melaksanakan teknik stop di awal pembelajaran agar siswa bisa fokus dalam pembelajaran itu. Terus sebelum melaksanakan teknik stop itu sekelumit saya itu biasanya menanyakan artinya, terus menanyakan apa yang apa ini eh, menanyakan hal baik yang sudah dilakukan sehingga saya tahu ternyata anak-anak ini sebelum berangkat sekolah itu belum setuju, banyak yang buru-buru tergesa-gesa dan lain-lain bisa. Oke, jadi Bu Rahma ini sudah memasukkan metode pembelajaran KSP dan juga melakukan teknik stop. Nah, itu sudah sangat bagus sekali. Karena metode yang diterapkan ini sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter disiplin belum sepenuhnya muncul ya. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, gimana posisi Bu Rahma sekarang dalam mencapai tujuan? Yang saya rasakan sampai saat ini adalah posisi saya itu masih di skala 5 bisa. Oh iya, Bu Rahma. Jadi Bu Rahma yang inginkan itu di posisi berapa ya? Saya setidaknya inginnya itu di posisi 5 bisa. Oke ya. Selain kalau gitu selain untuk pembelajaran KSP dan teknik stop, pasti ada cara lain yang berguna untuk mencapai tujuan tersebut. Oh iya, Bu Lisa. Mungkin untuk meningkatkan minat belajar siswa, maka saya akan membuat media belajar yang semenarik mungkin untuk anak-anak. Oh ya, untuk meningkatkan jadi berapa ingin menggunakan media yang menarik ya tadi. Pada kegiatan ini dalam meningkatkan minat siswa. Kalau untuk mendisiplinkan siswa dalam proses pembelajaran, bagaimana ya Bu Rahma? Oh iya, Bu Lisa. Untuk pembelajaran, saya akan menekankan wujud-wujud karakter apa yang harus dimiliki oleh siswa. Selain itu, saya akan membuat metode pembelajaran yang tidak seperti biasa menggunakan angka, misal permainan, sehingga anak-anak menjadi fokus dalam pembelajaran. Tidak mengganggu teman-teman yang lain. Anak-anak seperti saya inginkan. Wah, luar biasa Bu Rahma. Sangat bagus itu. Nah, rencana apa untuk mencapai tujuan Bu Rahma tersebut? Saya akan memakai perencanaan pembelajaran KSP teknik stop, namun di awal pembelajaran saya akan memotivasi siswa agar lebih fokus dalam pembelajaran. Akan saya beritahukan bahwa saya juga dinilai pada saat proses pembelajaran tentang penilaian skala. Oh ya, seperti itu. Nah, ini dilakukan
dalam jangka waktu berapa ya Bu? Kurang lebih 1 sampai 2 minggu lah Bu Nisa. Oh ya, 1 sampai 2 minggu. Jadi komitmen Bu Rahma, jadi menurut Bu Rahma, siapa yang akan membantu untuk merencanakan pembuatan rencana pembelajaran tersebut? Nanti saya itu akan membuat rencana tersebut lalu memberi tata langkah oleh teman sejawat, barangkali ada yang lebih dari situ. Oh ya, bagus sekali Bu Rahma, dan apa yang sudah didapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Rahma? Dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait peningkatan minat belajar dan aksesnya ke bahasa Sunda. Untuk saat ini yang saya rasakan, saya lebih plong bisa. Alhamdulillah Bu Rahma sudah bisa mendapatkan solusi dari percakapan hari ini. Dan mudah-mudahan rencana Bu Rahma akan membuahkan hasil. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat setiap perkembangan kemajuannya yang nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh bagi teman yang lain. Itu ya Bu Rahma. Bisa, terima kasih loh bisa sudah mau meluangkan waktu saya untuk mencari solusi masalah yang saya alami. Assalamualaikum bisa. Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah, Bu Nisa, Bu Rahma. Bu Nisa setelah melakukan kegiatan coaching ini tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bu Nisa sampaikan, terutama mungkin bagaimana performa Bu Nisa dalam peningkatan kompetensi dalam inti coaching tadi. Kira-kira ketika diberi skala dari yang awal, sekarang kira-kira Bu Nisa di rentang yang mana? Ya, alhamdulillah Ibu, dari percakapan coaching tadi saya sudah bisa menggali pertanyaan yang berbeda tadi. Jadi skala saya yang pertama tadi 5, nah ini saya bisa menjadi 8 Ibu dari skala yang awalnya tadi. Jadi bisa meningkat, menurut saya seperti itu Ibu. Alhamdulillah Bu Nisa, dan mungkin Bu Nisa bisa menyampaikan juga kenapa Bu Nisa bisa memberikan penilaian di 8 itu? Mungkin bisa Bu Nisa jelaskan. Oh iya Ibu, karena mungkin yang awalnya tadi saya masih bingung mau menanyakan apa, tapi dengan kompetensi saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin bisa menanyakan apa saja yang dari masalah tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi bisa saya gunakan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sudah saya lakukan coaching tadi dengan Bu Rahma. Begitu Ibu. Iya Bu, luar biasa sekali coaching yang telah Bu Nisa lakukan tadi. Saya mengamati tadi pada saat Bu Nisa melakukan kegiatan coaching, Ibu itu sudah melakukan alur tirta sedemikian rupa, jadi sudah step by stepnya sudah tampak begitu baik. Kemudian lebih dari mungkin standar yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian kalau menurut saya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika Bu Nisa menyampaikan pertanyaan kepada Koci tadi, bahwasanya mungkin ada perlu dijeda sedikit antara satu dari Kuci ketika menjawab, kemudian dari pertanyaan Bu Nisa, sehingga nanti Kuci itu bisa menjawab dengan lebih masuk pada intinya, mungkin seperti itu. Nah, pendapat saya ini menurut Bu Nisa bagaimana? Oh iya Bu, tadi memang waktu memberikan pertanyaan itu saya mungkin agak tergesa-gesa, jadi mungkin takut waktunya nanti habis Ibu. Jadi saya takut waktunya habis, jadi kita memberikan pertanyaan, jadi langsung saya langsung ini ditanyakan seperti itu. Baik Bu, iya. Tapi saya melihat banyak hal-hal yang mungkin bisa dikembangkan lagi terkait dengan peningkatan kompetensi. Mungkin Bu Nisa juga ada yang merasa bahwasanya ada hal lain yang mungkin dikembangkan lagi, Bu? Iya, selain saya tadi ingin meningkatkan keterampilan untuk
pertanyaan yang berbobot, saya ingin meningkatkan kehadiran penuh Ibu. Jadi saya bisa hadir penuh di saat kita memang melakukan praktek coaching. Jadi saya di situ ingin hadir penuh dalam kegiatan tersebut supaya untuk bisa meningkatkan, bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Seperti itu Bu. Baik, jadi selain memberikan pertanyaan berbobot, Bu Nisa juga ingin meningkatkan kompetensi untuk kehadiran penuh seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin rencana selanjutnya untuk Bu Nisa seperti apa bisa diceritakan? Ya mungkin untuk rencana selanjutnya nanti saya ingin bisa uh, mengembangkan lagi mungkin kompetisi-kompetisi yang memang masih nilainya masih skalanya masih rendah, mungkin bisa saya tingkatkan lagi untuk bisa mengembangkan sesuai dengan alur pilpa itu. Jadi keterampilan coaching bisa saya pelajari dengan baik Ibu gitu. Seperti itu Bu ya. Dan Ya. mungkin terakhir sebelum kegiatan kita tutup Bu, mungkin apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita bersama ini Bu? Alhamdulillah Ibu, saya bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang coaching sampaikan. Jadi saya bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot untuk bisa menggali lebih luas jadi permasalahan yang sudah disampaikan. Jadi saya bisa membantu untuk memecahkan masalah itu dengan pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Jadi saya bisa lega juga jika saling memberikan pertanyaannya, saling memberikan jawabannya. Jadi kita saling interaksi penuh begitu Ibu. Baik Bu Nisa, semoga harapan yang Bu Nisa sampaikan tadi bisa tercapai dan Bu Nisa juga bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi itu di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini, Bu Nisa, Bu Rahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma dan Bu Vina. Hari ini kita akan melakukan percakapan coaching. Dan di sini Bu Rahma nanti sebagai coach dan Bu Vina sebagai coaching. Dalam percakapan kali ini, kemarin saya sudah melihat dari percakapan Bu Rahma, dan hari ini kita akan melakukan, saya sebagai observer nanti akan mengamati dari percakapan Bu Rahma dan Bu Vina. Namun sebelum percakapan kita mulai, saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach, dan di sini yang sebagai coach yaitu Bu Rahma. Bu Rahma, dalam percakapan coaching kali ini, kompetensi mana yang ingin Bu Rahma kembangkan? Baik Bu Nisa, dalam percakapan ini saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif, hadir secara penuh kepada Pak Puja. Seperti itu. Oh, ya. Oh, jadi Bu Rahma ingin mengembangkan kehadiran penuh ya pada coaching. Oke. Bagian mana yang nantinya akan Bu Rahma inginkan untuk saya amati di dalam percakapan coaching kali ini? Baik Bu Nisa, saya ingin ketika diamati itu bisakah saya ini hadir penuh saat saat Puja ini tadi mendapat masalah, sehingga beliau dari mimik wajah saja sudah terlihat bahwa beliau merasa mendapat solusi dari masalahnya. Itu Bu Nisa. Ya, begitu ya. Selanjutnya untuk penilaian Bu Rahma terhadap apa yang Ibu kembangkan. Dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu di posisi berapa ya Bu Rahma? Ya Bu Nisa, selama ini yang saya rasakan adalah masih di posisi 5, karena memang terkadang itu ada banyak kendala, pikiran banyak, sehingga kadang itu saya masih melihat ke sana kemari seperti itu meskipun saya sudah mendengarkan beliaunya. Oke, ya ingin Ibu kembangkan, jadi Ibu ingin berada di posisi berapa ya Bu Rahma? Saya ingin di posisi 8 bisa, insya Allah semoga bisa. Ya.
Ya, Bu Rahma, insya Allah. Nah, ini yang terakhir, harapan Bu Rahma dari observasi ini, yang akan kita lakukan, harapannya bagaimana ya, Bu? Saya berharap dengan adanya percakapan ini nanti Puja itu nanti akan merasa bahwa apa ini solusinya ter apa ini, solusinya tercapai, terus apa ini merasa bahwa saya ini sudah membantunya gitu, seperti itu bisa. Ya, baik. Terima kasih, Rama. Karena saya sudah memberikan pertanyaan dari percakapan tadi yang akan kita lakukan untuk memulai percakapan kucing kali ini. Baik, Ibu. Setelah ini, Bapak Ibu akan melakukan percakapan kucing. Jadi, mulai. Terima kasih. Baik, saya akan memulainya dengan Bu Vina. Ya, Assalamualaikum Bu Vina, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Rahma, hari ini saya gimana ya Bu ya? Sebenarnya saya sudah ingin sekali ketemu sama Bu Rahma beberapa waktu ini. Cuma mungkin baru hari ini bisa apa ya berkomunikasi dengan Bu Rahma. Mungkin karena Bu Rahma masih dalam ini ya banyak kegiatan, apalagi masih PPG juga. Nah seperti itu Bu. Iya Bu Vina, mohon maaf untuk kemarin-kemarin. Untuk saat ini, Alhamdulillah Insya Allah saya ada waktu Bu Vina, monggo jika penjenengan ini ada masalah begitu. Sepertinya ada masalah ya Bu Vina? Iya Bu, beberapa waktu ini kan saya ini merasa ya sebagai guru, kita ini kan banyak sekali tuntutannya, dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, kemudian dituntut untuk membina, membentuk karakter anak dengan sebaik-baiknya. Nah, saya sendiri dalam mengembangkan apa ya kompetensi saya kok merasa bahwasannya saya ini kesulitan membagi waktu saya. Bagaimana saya mengembangkan diri saya dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang ada dalam kehidupan apa ya, kehidupan keseharian saya. Dimulai dari keluarga saya, kemudian ketika saya mengajar. Nah, membagi waktu untuk belajar kembali, untuk membuka-buka laman di PMM ini kok saya merasa sangat kesulitan begitu Bu Rahma. Sebenarnya sudah lama saya ingin bercerita, tapi nang sopo gitu loh, saya perasaan saya. Nah kemudian saya berpikir oh mungkin nang Bu Rahma. Nah akhirnya saya japri jenengan kemarin itu gitu Bu. Baik Bu Vina, terima kasih atas apa ya kepercayaannya. Ini kita ngobrol hanya berdua ya Bu Vina, rahasia ini. Insya Allah saya berusaha untuk lebih amanah dan saya terima kasih karena Bu Vina ternyata lebih ini ya apa percaya kepada saya seperti itu. Baik Bu Vina, itu tadi sepertinya kalau sudah saya lihat itu tadi sudah saya dengarkan bahwa panjenengan ini mendapat masalah pada kesulitan membagi waktu untuk belajar mengembangkan diri. Begitu ya Bu Vina? Iya Bu, benar. Kesulitan saya dalam membagi waktu antara tugas-tugas saya yang lainnya dengan mengembangkan diri saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Nah seperti itu. Baik Bu Vina. Bu Vina, untuk kompetensi mengembangkan diri ini belajar membagi waktu baik di rumah sebagai ibu, sebagai guru, sebagai seorang istri. Ini panjenengan ini sekarang masih di posisi berapa kira-kira? Saya merasa masih di posisi 5 lah Bu ya. Baik. Jadi membagi waktunya itu masih belum bisa maksimal gitu. Seperti itu ya Bu Vina. Posisi yang diinginkan Bu Vina? Harusnya saya di posisi 8 atau 9 sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya seperti itu Bu. Harapan saya sih seperti itu. Oh, gitu. Ya semoga harapannya ini nanti bisa apa tercapai ya Bu Vina. Yang namanya manusia itu pasti punya apa ya, punya cita-cita,
Kalau kita ingin kalau kita itu berusaha, insya Allah nanti bisa tercapai seperti itu ya. Nah, Bu Vina, untuk mengatasi masalah ini, apa yang ingin lakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu Vina? Mungkin yang pertama saya akan menanyakan, berkolaborasi dengan teman-teman saya, akan menanyakan bagaimana sih caranya mengembangkan diri, tapi dengan tetap tidak meninggalkan tugas-tugas yang lainnya. Nah, saya juga mungkin akan bertanya kepada kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, solusi-solusi untuk permasalahan-permasalahan seperti yang saya hadapi ini seperti apa. Seperti itu, Bu. Mungkin sementara yang saya pikirkan seperti itu. Baik, Bu Vina. Itu tadi berarti penjenengan ingin tanya kepada teman gitu ya, teman sejawat, terus mencari solusi yang lain pada diri penjenengan begitu. Lah, sebetulnya dari permasalahan ini, Bu Vina inginnya itu seperti apa, Bu Vina? Harapan saya bisa mengembangkan diri saya dengan baik, bisa meningkatkan kompetensi saya, kemudian saya bisa membagi waktu saya antara tugas saya sebagai seorang guru, tugas saya juga sebagai seorang ibu di dalam rumah, dan tugas-tugas yang lainnya yang menuntut saya untuk bisa lebih baik lagi seperti itu. Harapan saya ya bisa membagi waktu sehingga saya bisa mengembangkan diri saya dengan lebih baik juga gitu. Baik, Bu Vina, itu tadi berarti penjenengan harapannya ingin mengembangkan dan membagi waktu itu tadi ya. Itu kalau misalkan membagi waktu, mengembangkan diri di sekolah, itu penjenengan itu tanya kepada teman sejawat. Bagaimana penjenengan bisa membagi waktu ketika di rumah sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, Bu Vina? Nah, saya membuat mungkin skala-skala prioritas, artinya apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu terkait dengan banyak kegiatan itu, sehingga nanti prioritas utamanya apa terlebih dahulu. Mungkin seperti itu dulu yang saya lakukan, Bu Rahma. Baik, Bu Vina. Luar biasa sekali untuk solusi ini tadi. Jadi tadi ada untuk di sekolah penjenengan tanya kepada teman sejawat seperti itu. Untuk di rumah ternyata penjenengan bisa memprioritaskan mana kepada anak dan kepada suami begitu ya, Bu Vina? Iya, Bu Rahma, seperti itu harapan saya. Baik, luar biasa sekali penjenengan. Jadi ternyata penjenengan selain jadi seorang guru juga menginginkan menjadi seorang ibu dan seorang istri yang sangat luar biasa. Menurut saya ini adalah sangat luar biasa, Bu Vina. Dari percakapan ini, Bu Vina, apa yang Bu Vina rasakan untuk saat ini? Alhamdulillah minimal untuk ngobrol kita pada kesempatan kali ini ada gambaran tentang solusi apa yang mungkin akan saya lakukan terkait dengan kegalauan saya, bagaimana membagi waktu tadi, Bu Rahma. Alhamdulillah ya dari obrolan kita hari ini minimal saya punya gambaran harus melakukan apalah gitu. Baik, Bu Vina. Ini tadi Bu Vina sudah sampai dari obrolan ini sudah di posisi berapa? Alhamdulillah saya mungkin merasa di posisi ke-7. Baik, Bu Vina, semoga untuk berikutnya Bu Vina bisa menyelesaikan masalahnya, menjadi seorang ibu dan seorang istri serta menjadi ibu yang lebih baik dari kemarin. Terima kasih Bu Rahma, terima kasih untuk obrolan hari ini Bu Rahma. Alhamdulillah mungkin lain waktu kita bisa kembali ngobrol tentang kegalauan saya ya Bu Rahma ya. Sama-sama Bu Vina, semoga Bu Vina untuk hal-hal yang demikian ini bisa diobrolkan juga dengan teman-teman yang lain sehingga kemungkinan bisa jadi teman-teman juga mempunyai masalah yang sama sehingga juga ada solusinya juga
dari panjenengan ini tadi. Oh iya iya benar Bu, harus sharing seperti itu. Benar-benar. Mungkin masalah ini tidak hanya saya saja. Kalau di rumah ya saya merasa masalahku dewe gitu ya. Tapi kalau di luar Ya, mungkin banyak. Ya mungkin harus sharing, sering sharing. Terima kasih Bu Rama telah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali loh ya. sama-sama Bu Ya. Vina. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Tidak dengar. Mohon maaf. Terima kasih Bu Rahma dan Bu Vina yang sudah melakukan percakapan kucing hari ini. Alhamdulillah setelah saya amati sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Bu Rahma. Jadi Bu Rahma, dalam percakapan kucing kali ini Bu Rahma sudah mengembangkan kompetensi yang mana ya Bu? Yang tadi yang sudah Bu Rahma kembangkan dalam percakapan kali ini? Baik Bu Nisa, untuk kali ini saya sudah mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan hadir penuh seperti itu Bu Nisa. Sehingga tadi itu Bu Vina bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih agak panjang lah seperti itu. Oh ya, sudah hadir penuh ya Bu Rahma ya. Karena mungkin kompetensi awal tadi yang ingin Bu Rahma kembangkan tadi memang hadir penuh dalam percakapan kucing kali ini. Nah, boleh saya tahu setelah melakukan percakapan kucing kali ini, Bu Rahma berada di posisi berapa? Yang awalnya tadi Bu Rahma di posisi 5, dan setelah melakukan percakapan kali ini, Bu Rahma sudah berada di posisi berapa ya Bu? Masih saya sudah di posisi 8 Bu Nisa, alhamdulillah ini tadi. Dari 5 yang kemarin pertanyaan ternyata dijawabnya hanya agak bingung begitu ya beliaunya itu, ternyata sekarang sudah alhamdulillah. Jadi saya posisikan saat ini adalah posisi di 8 Bu Nisa. Oh ya, alhamdulillah. Jadi yang Bu Rahma inginkan sudah di posisi 9 ya Bu ya. Nah, dari percakapan kucing kali ini, Bu Rahma sudah mendapatkan atau sudah sesuai dengan apa yang Bu Rahma inginkan? Iya Bu Nisa, sudah yang saya inginkan sesuai kompetensi saya yang saya inginkan tadi. Oh ya, kalau boleh saya sampaikan di pengamatan saya, mungkin ada sedikit ya mungkin harus Bu Rahma kembangkan lagi ya mungkin ya. Jadi ini tadi saya hanya mengamati, jadi mungkin sedikit saja, lainnya sudah sangat bagus, sudah luar biasa yang sudah Bu Rahma sama Bu Vina lakukan dalam percakapan kucing kali ini. Nah mungkin sedikit sekali di saya Bu Rahma ini mungkin belum mengembangkan dari pertanyaan yang berbobot ya Bu. Mungkin Bu Rahma tadi agak kurang sedikit kan gitu. Iya Bu Nisa, betul. Saya makanya tadi Bu Vina tadi sampai di posisi 7 karena memang mungkin belum sepenuhnya gitu, misalkan plong gitu ya plong, cuman belum sepenuhnya begitu. Jadi tadi itu beliaunya masih hampir-hampir bingung dengan pertanyaan saya. Kadang agak nggak nyambung mungkin karena dengan pertanyaan saya yang tidak begitu berbobot seperti itu. Oh ya, mungkin itu sedikit yang berarti perlu dikembangkan lagi ya Bu Rahma. Nah, untuk yang lainnya sudah sangat bagus pada percakapan kucing kali ini. Dan saya terima kasih banyak Bu Rahma dan Bu Vina. Terima kasih Sama-sama. untuk ya percakapan kali ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bu Vina, Bu Nisa? Alhamdulillah, baik Bu Rahma. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin sudah melakukan kucing ya? Iya Ya. Ya. Oke. Nah, untuk saat ini sebelum
Bu Vina, Bu Nisa, kita akan melakukan percakapan kucing di sini. Sebelum melaksanakan kucing, saya akan bertanya kepada Bu Vina, dan untuk saat ini saya sebagai observer, Bu Vina sebagai coach, dan Bu Nisa sebagai coacher, seperti itu ya. Oke. Ya, Bu. Di sini saya akan membantu Bu Vina untuk meningkatkan kompetensi yang diinginkan dalam melakukan percakapan kucing sehingga bisa membantu coach dalam dalam mengatasi masalah kucing seperti itu. Bu Vina, Ya, Bu. Vina yang ingin sebelum melaksanakan percakapan ini, Bu Vina yang ingin ditingkatkan itu pada kompetensi apa, Bu Vina? Terima kasih Bu Rahma untuk percakapan kita kali ini yang mungkin yang ingin saya tingkatkan kompetensi dalam kehadiran penuh. Artinya adalah saya bisa menghadirkan diri saya secara penuh, baik secara bahasa tubuh saya, pikiran saya, hati saya, sehingga selaras dalam kegiatan coaching nantinya. Baik, Bu Vina. Bagaimana Bu Vina nantinya ingin yang diamati atau yang ditingkatkan itu di bagian mana? Yang ingin saya tingkatkan adalah dalam fokus menghadirkan penuh diri saya dan fokus pada coaching pada saat saya melakukan kegiatan coaching. Jadi saya fokus benar-benar menghadirkan diri saya sepenuh hati saya untuk kegiatan ini. Baik, Bu Vina, untuk kali ini saya akan mengamati begitu. Sebelumnya saya juga mohon maaf begitu. Nanti kita bisa berkolaborasi. Sekarang monggo bisa melakukan percakapan kucing bersama Bu Nisa. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Nisa kemarin menghubungi saya untuk untuk kita bisa bertemu untuk ngobrol-ngobrol diskusi. Nah, mungkin Bu Nisa yang ingin saya sampaikan bahwasanya mungkin kalau hari ini kita ngobrol, bahwasanya obrolan kita hari ini antara kita berdua saja, tidak ada yang akan mengetahui isi obrolan diskusi kita kali ini. Dan saya juga sebenarnya ingin tahu apa sih tujuannya Bu Nisa kemarin itu ingin bertemu, ingin ngobrol bersama saya di sini. Mungkin bisa disampaikan, Bu? Oh, ya. Iya, Bu Vina, saya kemarin memang menghubungi Bu Vina ya. Jadi mungkin kalau ya Bu, saya itu ingin ngobrol sama Bu Vina. Jadi saya ingin curhat Bu mengenai permasalahan yang saya hadapi, Bu Vina. Begitu Bu Vina. Mungkin Bu Vina sekarang waktunya luang ya Bu Vina ya. Jadi saya bisa ngobrol-ngobrol santai lah bersama Bu Vina. Begitu Bu Vina. Iya Bu. Nah mungkin Bu Nisa bisa menyampaikan definisi tujuan akhir nanti mungkin yang ingin diharapkan dari pertemuan atau diskusi kita kali ini seperti apa Bu? Yes. Definisi untuk yang akhir untuk permasalahan saya ini mungkin setelah saya ngobrol dengan Bu Vina nantinya saya ingin bisa menemukan solusi Bu Vina dari permasalahan yang sudah saya hadapi ini. Jadi permasalahan yang ada di kelas ini Bu. Mungkin saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan saya dan bisa mencari jalan keluar ya Bu ya. Jadi saya nggak pusing lagi, mungkin saya nggak galau lagi gitu Bu. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong sebenarnya masalahnya Bu Nisa seperti apa ya? Kalau saya boleh tahu secara detailnya itu seperti apa Bu? Iya Bu, begini ya Bu Vina. Saya tuh di kelas itu banyak sekali anak-anak itu yang kayaknya kurang fokus Bu. Jadi saya tuh mengajar itu jika menerangkan itu setelah saya amati, setelah menerangkan sudah panjang lebar ya Bu. Jadi anak-anak itu kalau dikasih pertanyaan itu sering melamun, kadang cuma
menggelengkan kepala. Jadi setelah saya memberikan materi, setelah itu anak-anak tidak merespon Bu ya. Jadi kayak kurang fokus gitu loh Bu anak-anak itu. Begitu Bu Bina. Jadi intinya bahwasanya ketika pembelajaran di kelas, Bu Nisa merasa bahwasanya anak-anak itu nggak begitu fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Apa benar seperti itu, Bu Nisa? Iya betul Bu Bina, benar seperti itu. Nah, kalau melihat dari apa yang Bu Nisa sampaikan seperti itu tadi, mungkin apa sih kesempatan atau peluang yang Ibu miliki ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Nah ini sepertinya saya mungkin peluangnya itu harus memberikan strategi pembelajaran yang berbeda ya Bu ya mungkin ya. Karena mungkin anak-anak itu cenderung bosan gitu ya Bu. Jadi saya harus merubah untuk membuat pembelajaran ini lebih aktif, lebih kreatif atau mungkin lebih menarik untuk anak-anak. Seperti itu Bu Dina. Nah, mungkin dari kalau kita skala 1 sampai 10, mungkin Bu Nisa bisa menggambarkan Bu Nisa itu di rentang yang mana saat ini gitu. Iya, saya masih di rentang 5 Bu Dina. Jadi karena saya masih banyak anak-anak yang itu tadi permasalahannya itu, jadi saya masih kurang sekali Bu Dina, begitu Bu. Nah, mungkin dari rentangan yang Bu Nisa sampaikan ini tadi ya, adakah kekuatan yang ketika kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nisa? Kekuatan-kekuatan apa yang mungkin atau kemungkinan-kemungkinan apa mungkin yang bisa dilakukan oleh Bu Nisa? Ya, mungkin kekuatan yang nanti akan saya lakukan ini selain saya juga untuk menerapkan media pembelajaran yang menarik atau inovatif, dan ini juga saya mungkin nanti akan berkolaborasi Bu Dina dengan orang tua. Jadi saya juga minta bantuan sama orang tua dari permasalahan ini sehingga murid saya itu juga lebih aktif juga dengan bantuan orang tua. Jadi kita komunikasikan. Jadi kita sama-sama saling membantu. Saya juga di kelas bisa mengajar dengan baik dan saya juga komunikasikan dengan orang tua sehingga anak itu bisa di rumah itu juga ada tindak lanjut begitu Bu Dina. Jadi sama-sama saling nyambung gitu loh Bu. Jadi tidak ada saya di sekolah saja yang misalnya untuk saya kembangkan lagi, tapi anak-anak di rumah juga tetap dipantau karena saya juga ingin dukungan orang tua dalam pembelajaran di kelas saya tadi Bu. Begitu Bu Dina. Oh, baik Bu Nisa. Dan mungkin hambatan yang mungkin terjadi ketika Bu Nisa sampaikan seperti itu, bekerja sama dengan orang tua, kemudian meningkatkan kegiatan di kelas itu mungkin ada hambatan-hambatan. Kira-kira hambatannya berupa apa, Bu? Oh iya Bu Dina, mungkin hambatannya jadi jika saya ingin meningkatkan lagi itu mungkin anak yang masih kurang yang minat ini, anak itu masih males-malesan begitu loh Bu. Jadi hambatannya itu, jadi dukungannya itu harus lebih. Jadi tidak hanya di sekolah. Jadi hambatannya mungkin dari orang tua itu harus mendukung penuh. Jadi semuanya harus bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita lakukan begitu Ibu. Jadi semuanya harus saling mendukung. Jadi kemampuan untuk anak-anak itu bisa ikut terbantu, bisa ikut dikembangkan seperti itu Bu. Iya, iya Bu. Baik, Bu Nisa sudah menyampaikan beberapa hal tadi. Mungkin Bu Nisa punya strategi tertentu ketika harus melakukan hal-hal yang harus dilaksanakan tadi. Strateginya apa saja Bu? Mungkin bisa disampaikan. Oh iya Bu Dina, nanti insya Allah saya akan mengundang wali murid. Jadi saya rencana nanti saya akan berkolaborasi dengan cara saya menghadirkan wali murid dalam acara kegiatan di sekolah. Selain itu saya juga mengembangkan jadi minat siswa tadi sesuai dengan kompetensi. Jadi mungkin media-media yang akan saya lakukan untuk media ajar anak-anak, jadi kita kembangkan menjadi media ajar yang interaktif juga yang bermain, karena anak saya itu kan di kelas 1 Bu Din, jadi
lebih suka yang permainan. Mungkin nanti akan saya kembangkan itu bermain sambil belajar begitu Bu Vina. Sambil saya nanti juga akan berkolaborasi dengan orang tua juga Bu. Begitu Bu Vina. Ya, baik-baik Bu Nisa, bagus sekali rencana-rencananya tadi. Nah, mungkin jangka waktu yang dibutuhkan oleh Bu Nisa untuk melaksanakan kegiatan itu, kapan dilaksanakannya? Nah, ini akan nanti saya laksanakan sekitar 1-2 bulan ini ya. Sambil cara saya lakukan secara konsisten sambil melihat mungkin jika pembelajaran masih belum bisa kita laksanakan tidak sesuai harapan atau nanti kita laksanakan secara konsisten lagi Bu. Jadi mungkin nanti skalanya 1-2 bulan ke depan Bu. Oh, gitu. Berarti komitmennya Bu Nisa terhadap rencana aksi tadi itu seperti apa, Bu? Komitmennya Bu Nisa terhadap kegiatan-kegiatan tadi. Ya, ini nanti rencana saya harus terus menerus. Jadi tidak hanya ini saja, tapi nanti saya harus konsisten. Saya harus terus melaksanakan ini sampai tujuan saya yang saya harapkan ini tercapai, Bu. Begitu. Jadi tidak bosan-bosan untuk melakukan diulang Ya, kembali ketika masih belum berhasil seperti itu ya, Bu ya. nah, iya betul, Dan Bu. Nah, itu harapan saya begitu. iya, dan mungkin yang membantu Bu Nisa dalam melaksanakan apa namanya kegiatan itu siapa saja, Bu? Oh ya, dalam hal ini mungkin dari sekolah sendiri, terutama yang pertama kepala sekolah Bu sangat mendukung sekali dalam permasalahan apa yang ada di sekolah. Jadi saya selalu uh, memberikan kepala sekolah selalu memberikan juga dukungan sepenuhnya untuk pada saya juga, dan tidak lupa juga orang tua anak-anak, orang tua siswa, dan juga teman sejawat Bu Dina yang selalu mendukung. Terima kasih. Ya, alhamdulillah berarti seluruh lingkungan yang ada di sekitar Bu Nisa sangat mampu lah ya bisa membantu Bu Nisa dalam mewujudkan banyak hal tadi ya. Nah, mungkin tindak lanjut dari sesi diskusi kita, coaching kita hari ini itu seperti apa, Bu? Alhamdulillah hari ini saya sudah menemukan permasalahan yang solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Bina. Jadi perasaan saya sangat lega sekali Bu Bina. Jadi permasalahan yang sudah saya hadapi kemarin ini sudah hari ini sudah bisa menemukan solusi dan rasanya sudah sangat plong Bu. Alhamdulillah Bu, ini tadi Bu Nisa bercerita tentang permasalahannya dan Bu Nisa juga sudah strategi-strateginya sudah luar biasa loh Bu. Tinggal menjalankan saja kan seperti itu. Alhamdulillah juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Saya kira apa namanya diskusi kita pada malam hari ini apa sudah cukup Bu? Oh ya, sudah cukup Bu Vina. Terima kasih Bu Vina sudah meluangkan waktu untuk saya bisa curhat ya Bu. Terima kasih banyak Bu Vina. Sama-sama Bu Nisa, nanti next di lain waktu mungkin saya yang butuh curhat dengan Bu Nisa, jangan bosan-bosan juga. Kalau Bu Nisa ingin curhat juga dengan saya tentang banyak hal, monggo silakan. Kita kalau ada waktu kita berkumpul kembali. Terima kasih Bu Ya, Nisa. terima kasih banyak ya Bu Vina. Terima kasih atas curhatan hari ini. Saya sangat lega. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melakukan percakapan dua orang seperti ini. Bagaimana rasanya Bu Dina? Alhamdulillah Bu Rahma hari ini bisa melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nisa. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dengan lancar hari ini. Alhamdulillah, itu tadi yang sudah saya lihat sangat luar biasa ya. Tadi Bu Vina menginginkan yang ditingkatkan adalah tentang kehadiran penuh, begitu ya Bu Vina? Ya Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam menghadirkan diri saya secara penuh terhadap coaching. Jadi ya bahasa tubuh saya, pikiran saya, hati saya, semua perasaan saya ingin benar-benar hadir secara penuh pada saat kegiatan coaching seperti itu. Baik Bu Vina, sebetulnya itu tadi kalau saya lihat memang sudah luar biasa ya. Jadi enggak kaku terus apa ya sangat ini ya seperti kepada teman. Jadi penjenengan sudah
hadir penuh secara penuh seperti itu kepada Bu Nisa itu tadi. Nah, kalau boleh saya memberikan saran, apa boleh Bu Vina? Ya, monggo Bu Rahma. Sangat boleh sekali. Monggo. Baik Bu Vina, kita sharing ya Bu Vina. Jadi Ya, saya juga Bu Rahma. belajar begitu supaya kita nanti kalau misalkan ada teman yang yang mempunyai masalah itu kita juga bisa apa bisa melakukan coaching ini dengan baik sehingga bisa mengatasi masalahnya sendiri beliaunya dan saya juga belajar terus ya. Jadi yang saya lihat tadi setelah melaksanakan percakapan ini tadi, uh, Bu Vina, apa yang sudah dirasakan ini tadi, Bu Vina? Yang pertama mungkin saya lebih fokus dalam kegiatan coaching ini. Saya bisa menghadirkan diri saya, perasaan saya, sehingga saya benar-benar memahami permasalahan coaching. Kemudian saya juga mendengarkan sendiri bagaimana Kuci menemukan permasalahannya dengan strategi apa dan apa saja yang harus dilakukan. Seperti itu, Bu Rahma. Baik, kalau tadi Bu sebelum melaksanakan percakapan ini tadi, Bu Vina masih di posisi merasa bahwa masih di posisi 5. Kalau sudah melaksanakan percakapan ini tadi, Bu Vina merasa sudah di posisi berapa, Bu Vina? Alhamdulillah mungkin saya sudah merasa di posisi 8 seperti harapan saya, bahwasanya fokus saya, diri saya sudah bisa benar-benar memahami coaching pada saat kegiatan coaching seperti itu, Bu. Baik, alhamdulillah kalau misalkan Bu Vina sudah mengalami merasa bahwa sudah ada peningkatan. Nah, dari sini Bu Vina, ketika saya mengamati ini tadi, sebetulnya ada yang masih kurang di sini tadi, yaitu bahasa tubuh Bu Vina. Untuk fokus, alhamdulillah itu tadi sudah fokus ya, alhamdulillah. Jadi ketika kuce itu tadi sudah memberikan jawaban begitu panjenengan ternyata sudah bisa memberikan pertanyaan lagi dan sampai yang namanya kuce ini tadi bisa menjawab sampai panjang lebar. Kalau misalkan kita tidak hadir penuh, tidak mungkin coach itu bisa menjawab dengan panjang lebar seperti itu. Hanya saja di sini tadi yang kurang hanya sedikit, yaitu tentang bahasa tubuh Bu Vina. Jadi bahasa tubuh Bu Vina itu masih ke sana kemari seperti itu. Jadi kalau misalkan lain kali bisa ditingkatkan lagi di posisi itu. Begitu Bu Vina. Oh iya, siap Bu Rahma. Mungkin karena hari ini cuacanya juga sangat panas sekali, sehingga saya kurang bahasa tubuh saya kurang menghadirkan diri secara penuh. Mungkin di lain kesempatan saya akan benar-benar menghadirkan penuh secara bahasa tubuh, fokus, secara hati juga fokus. Nah, seperti itu. Ke depannya akan saya perbaiki lagi. Bu Rahma, terima kasih atas masukannya. Sama-sama Bu Vina, semoga kita semuanya bisa menjadikan teman yang baik bagi teman kita seperti itu sehingga kita bisa menolong tidak hanya dengan barang ataukah uang tapi dengan hal yang demikian itu tadi juga menjadikan plong untuk teman kita sehingga itu menjadikan pahala untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Vina. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu Rahma untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Bu Rahma, Vina.